Assalamualaikum semuanya. Kita mau bikin tutorial ya untuk cara membuat aksesoris, cara membuat bros klasik ini pakai warna-warna bumi kesukaan teman-teman ya. Tadi aku habis bikin voting, ada yang sukanya warna bumi, ada yang sukanya warna mamba ya. Nah, ini aku mau bikin yang warna bumi. Waalaikumsalam, terima kasih Bapak. Ini live-nya di mana-mana ya. Kadang-kadang live-nya di Instagram, kadang-kadang di TikTok. Oke, kita turunkan dulu layarnya. Persiapannya kita siapkan dulu daun-daun akriliknya. Ini aku ada daunnya tuh 4 macam ya teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4. Untuk ukurannya dari mulai 2 cm. Ini yang 2 cm ya, sama 3 cm. Terus ada juga yang agak gede ini 3 cm setengah, tapi ini sama ujungnya ya, agak lancip. Terus yang ini ukurannya 2 cm. Untuk mutiaranya aku pakai yang ukuran 8 mm. Ini yang 8 mm nya 2. Terus ada yang 10 mm nya 3 mutsin ya. Sebenarnya bebas aja ya teman-teman, kalau misalkan mau pakai yang mutiara boleh, misalkan mau pakai kristal juga boleh, asalkan temanya sama ya, tema mamba. Terima kasih Mbak Yel, salam kenal juga dari Bukit Tinggi ya. Ini aku dari Jawa Timur. Kemudian yang ini ada mutsin ukuran 6 mm nya 4 ya. Ada daun, ada mutsin oval atau akrilik padi. Ini aku pakai 2 buah. Halo Mbak Mara, Mbak Diah Krisdi, terus Mbak Hanisa, terima kasih semua udah pada gabung ya. Terus ada mutsin ukuran 6 mm, bentuknya oval ya teman-teman. Ini aku pakai 3 warna hitam. Ada batu pecah. Ini batu pecahnya aku pakai 6 buah ya, warna-warna bening dengan warna ungu. Warnanya tuh kayak apa ya, kayak krem tapi agak keunguan gitu. Ada 3. Semuanya total 6 batu chips ya. Terus penitinya selalu pakai yang super, jadi jangan beli yang kurang tajam ya teman-teman, nanti mengecewakan konsumen, customer kita. Ini yang jarumnya itu tuh, kalau dipakai ke kerudung tuh dia nggak sulit gitu teman-teman, kayak langsung tuh, nggak nyisa, nggak bikin bolong tuh. Kerudungnya aman-aman aja kan kalau penitinya itu bagus. Nah, nggak ngerusak ke kerudung. Terus pakai plat yang ukurannya 3 cm 2 buah. Ini warnanya bakar ya. Terus merangkainya aku pakai kawat ini 0,3 yang super monel. Dia enak banget untuk merangkai manik-manik. Kemudian ada manik kayu kayak gini 1 buah. Ini lubangnya agak gede ya. Oke, langsung kita mulai sambil sharing-sharing. Oh maaf, ada kristal yang ketinggalan. Ini kristalnya ukuran 6 mm. Oke, langsung ya kita mulai membuatnya. Jadi untuk aksesoris yang kita bikin itu harus kita sesuaikan temanya ya. Kalau misalkan maunya yang warnanya warna-warna kalem ya kita bikin warna kalem semua. Kalau misalkan warnanya mau yang rainbow, artinya aksesorisnya itu mau yang lebih ceria gitu, warna-warni boleh juga. Jadi nanti nggak kacau gitu ya teman-teman. Mbak Iin Safitri, Mbak Ita, terima kasih udah bergabung. Lagi sambil ngapain nih teman-teman? Mbak Eni, Mbak Ila Nurmila. Untuk masang awalnya, masang kawat ya, itu caranya kayak gini, diikat dulu. Terus habis itu kita pasang daunnya. Yang paling gede ukurannya kita pasang lebih dulu. Mbak
Mbak Jemari Falfat, Mbak Alisara, Mbak Ilah Nurmila. Kemarin absen nggak ada live ya, soalnya kemarin ada aktivitas lain yang nggak bisa ditinggalkan, jadinya nge-live-nya ditunda hari ini. Terus setelah daunnya itu kita pasang, kalau masang daun nggak cuma satu kali ya teman-teman. Kalau satu kali bisa bikin daunnya masih goyang, makanya kita pasangnya tuh 2 atau 3 kali. Kawatnya arahkan ke belakang, terus kita arahkan lagi ke depan kayak gitu. Nah, ini masang daun yang kedua. Daunnya itu aslinya bahannya dari akrilik, cuman motif-motifnya itu motif-motif kayu kayak gitu. Kawat itu kan macam-macam ya teman-teman. Ada kawat monel. Kalau yang kawat monel atau kawat super itu bisa untuk merangkai manik-manik seperti ini. Kalau yang string kabel itu dia nggak bisa untuk dipelintir-pelintir, tapi bisanya untuk bikin gelang, kalung. Kalau kawat tembaga yang ukurannya 0,3, dia teksturnya lebih letoy gitu. Enaknya untuk bikin aksesoris dari kawat kayak word jewelry gitu, yang dianyam kawatnya kayak gitu. Kalau yang untuk merangkai seperti ini, meronce manik-manik, lebih tepat ya, yang paling tepat itu pakai kawat monel. Ada juga kawat yang untuk merangkai manik-manik, tapi dia itu kalau dipelintir-pelintir malah putus gitu. Maka paling tepat memang pakai kawat ini menurut aku ya, yang paling oke banget itu pakai kawat ini. Ini mau masang daun yang ketiga. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lihat aksesoris yang siap pakainya, itu bisa belinya di katalog Vivi Handcraft ya. Kalau misalkan mau yang siap pakai, cek di katalog Vivi Handcraft. Kalau mau yang untuk belajar bikin aksesoris, mau coba buat sendiri, itu ceknya di sini, di Vivi Handcraft yang menjual bahan-bahan aksesoris. Syafiq Kepoh lah, ini bros yang lagi kita bikin itu request dari salah satu sahabat Vivi Handcraft yang pengen dibuatin tutorialnya. Kalian juga boleh ya, kalau misalkan mau minta tutorial dari bros yang kita bikin. Oke, berikutnya setelah daun kita pasang manik kayunya di bagian tengah. Mbak Kaisah, terima kasih udah bergabung Mbak Kaisah. Kadang-kadang ya kalau jualan itu harga murah bukan jaminan membuat aksesoris kita laku ya, karena harga itu kayak ada tips-tipsnya gitu, kayak ada target market yang harus disesuaikan. Misalkan kita jualan bros ke orang yang nggak suka bros, itu meskipun brosnya murah banget tapi nggak akan dibeli. Tapi kebalikannya, dengan misalkan kita jual bros kita ke orang yang tepat, meskipun harganya misalkan lumayan fantastis ya, karena bahan-bahan yang kita pakai itu berkualitas, tetap aja bakal dibeli. Jadi tugas kita sebagai crafter, kalau mau jualan itu disesuaikan dengan kepada siapa kita akan menjual produk kita, kayak gitu. Dulu aku mulai jualan itu dari orang-orang terdekat dulu. Awalnya aku upload gitu kan di media sosial, terus lama-lama ada yang tertarik, kok bagus banget aksesoris yang kamu bikin, ini kamu bikin sendiri gitu. Iya, aku bikin sendiri, aku pesen deh gitu. Jadi kedekatan kita dengan customer itu juga memungkinkan untuk kita menjual lebih mudah gitu, menjual produk kita lebih mudah. Mbak Ninik Heris, terima kasih udah bergabung. Jadi ada edukasi dulu, ada kedekatan dulu. Misalkan, Mbak, ini aku bikin karyaku itu handmade, terus bahan-bahannya juga
pilihan. Aku juga ngerangkainya nggak pakai lem sama sekali loh. Ini asli dari kawat semua, jadi nggak bakalan pada lepas, nggak bakalan pada prutul waktu dipakai, karena bahan-bahannya ini dirangkai menggunakan kawat monel yang langsung nempel ke platnya kayak gitu, nggak mungkin lepas. Kalau kita udah kasih edukasi kayak gitu, jadi kan orang lebih tertarik dibanding ketika kita cuman make saja, cuma kayak ngupload aja kayak gitu. Memang bikin caption itu sangat membuat sangat menentukan ketertarikan orang kepada produk-produk yang kita upload kayak gitu. Nah, jadi kalau mau ngupload itu ceritakan aja proses membuat manik-manik kita itu kayak gimana. Ini bahannya dari batu chips, terus dari mutiara kayak gitu, dari daun akrilik. Nggak cuman kita ngupload aja, tapi kita pastikan untuk menceritakan di balik. Kan kalau kosmetik gitu kan ada before after ya. Nah, kalau untuk bros itu nggak hanya before afternya aja, nggak cuman bahannya kita foto habis itu tiba-tiba jadi gitu, enggak, tapi kita ceritakan proses membuat manik-maniknya. Itu akan lebih menarik ke pelanggan dibandingkan dengan ketika kita hanya ngupload aja kayak gitu ya. Misalkan cerita kalau hari ini jadwal aku mau kondangan nih, terus aku nggak punya bros yang senada dengan baju yang aku pakai, iseng-iseng cek di kotak manik, ternyata ada bahan-bahan yang warnanya itu warna klasik, warnanya itu warna bumi yang netral. Oh, cocok banget ini buat kebaya yang aku rencananya pakai di kondangan kayak gitu. Akhirnya kita foto dan kita upload kayak gitu. Jadi ceritakan juga prosesnya, nggak hanya ngupload ini bros cantik harga 45.000 misalkan kayak gitu, enggak ya. Tapi kita ceritakan juga proses ketika bros ini belum dibuat. Itu akan lebih menarik. Halo Mbak Arin Herman, Mbak Zulfia Husna, terima kasih udah bergabung ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh ditulis aja di kolom komentar seputar manik-manik. Jadi kalau kita nge-live kayak gini tuh enaknya teman-teman bisa sambil sharing pengalaman selama ini menjadi crafter. Kalau nanti kita udah biasa bikin terus ya, itu akan membuat kita mendapatkan ciri khas. Kalau awal-awal kan kita hanya terinspirasi dengan karya orang lain, tapi lama-kelamaan gitu kita akan mempunyai ciri khas sendiri. Kayak misalkan karyanya Mbak Lalati itu cenderung seperti ini nih, kayaknya pemilihan warnanya hampir-hampir mirip seperti ini, terus kayak gitu. Kita udah punya ciri khas, jadi orang ketika ngelihat bros kita berseliweran di IG Explore itu langsung ngeh, oh ini punyanya Mbak Lalita kayak gitu. Ya, ini kayak brosnya kayak bikinannya Mbak Lalita. Setelah diklik, oh ternyata bener ini punya Mbak Lalita kayak gitu. Halo Mbak Eka Desianti, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk manik-maniknya nggak ada yang dipelintir ya, belum ya. Ini masih ke tahap yang dipasang aja, cuman ditaruh-taruh dari depan ke belakang. Awal kawatnya itu kita arahkan ke depan, terus maniknya dimasukkan, kemudian kita arahkan ke belakang kayak gitu. Nah, kalau untuk yang dipelintir nanti ya, untuk yang bagian manik oval dan manik tetes itu baru akan kita pelintir. Kita masih taruh-taruh dulu ya. Kalau dipelintir itu kita tekan manik-maniknya sambil ditahan, terus baru kemudian mulai kita pelintir. Halo Mbak Aulia Putri, Mbak Jemari Tina, Mbak Ziksena, makasih udah gabung. Nah, kalau udah seperti ini, terus kita mau pasang yang oval.
Warnanya ini sengaja pilih yang hitam, terus ada yang putih bening, coklat gitu ya, warna-warna netral. Sebenarnya enak sih kalau kita ngerangkai bros yang warna-warnanya netral. Kita bisa menggunakan manik-maniknya dengan kerudung atau pakaian warna-warna lain yang banyak. Ini aku mau pelintir ya manik-manik yang ukuran keluar dari manik-maniknya, terus dipelintir kayak gini ya. Nah, biar ada aksen lebih cantiknya gitu, lebih manis. Nah, kayak gini ya kalau untuk melintir manik-maniknya. Tadi ada pertanyaan dari teman. Dari Mbak Eka ya, ini mulai yang dipelintir yang oval dan yang bulat barusan yang ukuran 6 mm. Terus untuk yang kristalnya ukuran 6 mm kita letakkan di sini. Kristal itu kalau teman-teman suka yang glowing gitu ya, ada kesan bersinarnya, bisa pakai kristal. Kalau lebih suka yang doff, misalkan lebih suka yang kalem gitu ya, itu bisa pakai manik-maniknya mutiara. Untuk kali ini kita pakainya kombinasi antara kristal, mutiara, dan juga batu chips, batu pecah. Nah, kalau yang oval kayak gini itu kita balikin lagi kawatnya di tempat yang sama, di tempatnya dia keluar tadi, terus ditahan sambil dipelintir. Sambil dipelintir-pelintir kayak gini supaya manik-maniknya tuh nggak gerak-gerak. Gitu ya. Jadi jangan lelah untuk terus mau mempromosikan aksesoris yang sudah kita buat. Kalau diibaratkan dengan anak gitu ya, setiap kali kita selesai membuat aksesoris itu kita jadi kasih nama, telah lahir karya aku yang pertama hari ini gitu ya, terus dikasih nama gitu. Jadinya setiap bros yang kita miliki itu punya nama, dan itu juga memudahkan pembeli untuk melakukan transaksi. Misalkan, Mbak, aku mau pesen bros tuh yang warnanya coklat, yang kayak gini itu kan lebih rumit ya. Beda dengan misalkan kita kasih nama brosnya itu. Halo Mbak Titin, Mbak Cliff Handmade, terima kasih udah bergabung ya. Terus berikutnya kita masih mau menghabiskan manik-manik yang ada. Dipasang semua di atas platnya supaya semua sisi sudah tidak ada ruangan lagi yang bolong gitu, sudah terisi manik-manik semua, udah ketutupan manik semua ya. Halo Mbak Idayani, mau beli bahannya gimana? Oh oke, bisa Mbak Titin, bisa langsung klik link di bio di Instagram kita, atau Mbak Titin langsung DM aja ya ke kita untuk pembelian bahannya. Jadi semua tutorial yang kita bikin itu udah gratis. Untuk tutorial yang kita bikin itu sudah kita sediakan bahannya ya. Jadi teman-teman bisa langsung praktek bahan yang kita jual. Jadi kita jual bahan, habis itu terus kita jual bahannya, kita bikinkan tutorialnya kayak gitu. Pokoknya kita memang niatnya mengedukasi perempuan di Indonesia supaya makin banyak yang berdaya dan bisa bekerja dari rumah. Misalkan bukan untuk kerja pun, ini untuk hiburan, bisa membuat kita kayak healing gitu dari rutinitas pekerjaan domestik yang bisa bikin kita jenuh, atau pekerjaan kantoran gitu ya. Mbak Eka Desianti, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kawatnya pakai ukuran 0,3 ya Mbak. Untuk kawatnya ukuran 0,3, jenisnya monel atau kawat super. Untuk pemesanan Mbak Happy, Mbak Eka bisa langsung order aja di
YouTube channel di WA ya, di WA di 081550773333 atau langsung klik link di bio atau bisa juga DM ke Instagram kami. Makasih Mbak Yel, cantik banget YouTube-nya dan FB-nya apa? Untuk YouTube-nya Shopee, Instagram, TikTok, semuanya sama, namanya Vivi Handcraft ya teman-teman. Jadi nggak perlu bingung lagi untuk nyari akun kita di platform lain karena semuanya sama ya. Bisa dilihat tutorial kita di YouTube ada 600-an ya kayaknya ya. Terus komplit banget di sana. Semua aksesoris itu ada cara membuatnya, dari mulai gelang, kalung, anting-anting. Kayak gitu ya teman-teman. Mbak Happyel, cek aja ya Mbak ya. Terima kasih loh ya sudah mau bergabung dan mau membeli bahannya. Mbak Happyel, iya boleh banget, sangat-sangat senang kalau Mbak mau order bahannya. Nah ini kayak gini ya jadinya teman-teman. Terus nah seperti ini, kita tinggal mau pasang belakangnya, masang peniti. Untuk masang penitinya caranya kita pasang dulu pelatnya supaya pelatnya itu nggak kelihatan berantakan ya, karena kan di belakang ini ada kawat-kawat yang serabutan. Jadi kita ambil plat lagi 1 buah, kemudian kita pasang penitinya. Makasih Mbak Ita. Mbak Ita biasanya suka bikin karya apa aja? Kalau di sini di Vivi Handcraft itu semua ada ya, aksesoris dari clay, dari kawat. Ini untuk masang peniti, cari aja celah-celah di belakang, ke arah belakang ya. Ini kadang-kadang agak sulit teman-teman, soalnya udah rapet ya. Tadi kan lubang-lubang maniknya sudah terisi semua. Ini nggak nemu. Oke, ini sudah menemukan celah. Nah, untuk masang peniti, caranya kita letakkan penitinya di bagian sini, di bagian belakang. Terus kawatnya kita lewat-lewatkan di lubang manik-manik penitinya sampai penitinya itu terpasang kenceng ya. Kawatnya tadi bisa potong 80 cm. Sekalian disediakan untuk pasang penitinya ya. Udah, jadi kayak gitu aja, dibolak-balik terus sampai penitinya itu terpasang kenceng. Nih ya, kalau udah dipasang penitinya kenceng, terus kita potong sisa kawatnya, dan sisa kawatnya itu kita sembunyikan di bawahnya sini. Kayak gitu ya teman-teman. Itu kalau udah terpasang semua, udah siap kita gunakan. Oke, kayak gitu aja ya. Terima kasih udah nonton video tutorial kali ini. Sampai jumpa di live berikutnya. Jangan lupa tetap semangat berkarya dan berdaya dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.